Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiana Zulfal Badri dengan NIM 075 dari kelas Psikologi 5B akan menyampaikan materi tentang penanganan psikologis pada ARBK atau anak dan remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan sosial ADHD. Yang pertama, apa sih ADHD itu? ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah hambatan pemusatan perhatian disertai dengan kondisi hiperaktif. Dan secara umum sudah banyak penelitian tentang faktor penyebab dari ADHD ini, tetapi belum bisa dipastikan secara pasti apakah faktor dominan atau penyebab utama dari adanya gangguan tersebut. Dan para ahli menyimpulkan bahwa ADHD ini disebabkan oleh adanya masalah genetikal, bahan-bahan kimia, virus, problem kehamilan, dan persalinan, serta kondisi yang dapat mengintervensi penyebab rusaknya jaringan otak manusia. Tetapi tidak hanya faktor hereditas saja, seperti pada penelitian yang lain memperlihatkan bahwa lingkungan sosial juga ternyata memiliki peran dan andil yang cukup besar, dan juga pemanfaatan teknologi informasi audio visual seperti televisi, komputer, dan gadget ikut berperan memperburuk timbulnya sindrom ini. Dan yang perlu diketahui bahwa gejala ini juga bisa muncul pada anak yang mempunyai kondisi neurologis normal. Faktor penyebabnya bisa disebabkan oleh pola asuh orang tua kepada anak. Kemudian, hambatan sosial ADHD. Sebagian besar anak dengan ADHD ini mengalami defisit pada keterampilan sosial. Anak dengan ADHD tidak hanya menghadapi masalah penolakan, akan tetapi juga menghadapi hambatan dalam berbagai aspek dalam fungsi sosialnya dengan teman sebaya. Kemudian anak dengan ADHD ini dapat tertinggal 1 atau 2 tahun dalam perkembangan sosial mereka. Menurut para ahli, keterlambatan perkembangan sosial yang dialami anak dengan ADHD ini berhubungan dengan ketidakmampuan anak dalam menangkap isyarat-isyarat sosial dan pesan-pesan nonverbal yang ada pada konteks-konteks sosial. Jadi anak dengan ADHD ini cenderung memiliki sedikit pilihan respon untuk menghadapi situasi sosial yang terjadi dan lebih memilih respon agresif untuk menghadapi situasi sosial. Anak dengan ADHD memiliki kekurangan dalam pemrosesan informasi dalam suatu interaksi sosial, yaitu pada tahap enkode dan pemahaman informasi. Proses enkode informasi yang datang, anak harus memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Anak harus memperhatikan petunjuk-petunjuk sosial, baik petunjuk sosial verbal maupun non-verbal. Nah, anak dengan ADHD ini tidak terlalu memperhatikan pasangannya dalam suatu interaksi sosial yang dihadapinya. Sedangkan pada saat mengartikan informasi sosial, anak ini harus memahami petunjuk-petunjuk sosial yang diberikan orang-orang yang terlibat dalam interaksi sosial tersebut. Dan karena anak dengan ADHD ini memiliki permasalahan pada tahap pertama dan kedua pemrosesan informasi, maka respon yang dipilihnya terhadap interaksi sosial ini kurang tepat. Pemilihan respon yang tidak tepat juga dipengaruhi oleh minimnya pilihan respon yang diketahui anak dan perilaku impulsif yang membuat anak memberikan respon yang tidak sesuai. Kemudian penanganan anak ADHD. Penanganan pada anak ADHD bergantung pada masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Teknik yang bisa digunakan dalam menghilangkan atau mengurangi tingkah laku yang tidak dikehendaki bisa melalui yang pertama teknik analisis ABC dan juga yang kedua permainan sosialisasi. Untuk yang pertama yaitu teknik analisis ABC merupakan
perilaku manusia ini merupakan suatu proses sekaligus interaksi antara antecedents, behavior, dan consequence. Perilaku dapat terbangun dan berubah karena 3 pilar tersebut. Antecedents adalah peristiwa yang mendahului perilaku. Behavior adalah tingkah laku atau perilaku yang terlihat, dapat diamati atau diobservasi. Dan consequence adalah peristiwa yang mengikuti perilaku. Dan konsekuensi ini muncul setelah adanya perilaku. Kemudian untuk memperoleh informasi mengenai ABC tentang anak dapat diperoleh melalui wawancara dengan orang tua, mengamati dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi, terutama pada tingkah laku yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, tingkah laku tersebut dipelajari bentuknya, kapan terjadinya, dalam situasi yang bagaimana, dan mengapa bisa berperilaku seperti itu, juga akibat yang biasa ditimbulkan. Gambaran yang jelas dari tingkah laku yang dimunculkan oleh anak memudahkan dalam memberikan perubahan kejadian sebelum dan sesudah tingkah laku yang tidak dikehendaki terjadi. Perubahan ini akan menghasilkan suatu tingkah laku yang baik menggantikan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Sebagai contoh, perilaku yang sering dimunculkan oleh anak ADHD adalah tidak bisa duduk diam dan mengganggu temannya. Maka dalam hal ini carilah alasan mengapa anak melakukan hal demikian. Misalnya karena anak tersebut membutuhkan perhatian, merasa bosan atau tidak menyukai pelajarannya. Maka hal pertama yang bisa dilakukan adalah menghilangkan alasan-alasan tersebut dengan cara memberikan perhatian, mengubah kegiatan atau menemani anak belajar. Dan seharusnya orang tua dan guru memberitahu anak tentang cara yang baik untuk menyatakan rasa ketidakpuasan, kejengkelan, dan kemarahannya. Dan yang kedua, kita juga bisa menggunakan teknik permainan sosial. Terapi bermain diyakini dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan psikososial dan mendorong anak mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Perilaku impulsif pada anak ADHD ini menyebabkan ia dijauhi orang lain. Maka dari itu memerlukan terapi permainan sosial yang dimana terapi permainan ini anak akan diajarkan berinteraksi dengan teman sepermainannya untuk menyelesaikan tugas hingga selesai, tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dan diajarkan untuk bisa sabar dalam menunggu antrian atau giliran dalam permainan tersebut. Contoh permainannya bisa dengan lempar bola, bermain puzzle atau bongkar pasang, dan estafet bola. Selanjutnya tahap yang akan dilewati selama terapi yaitu tahap awal dengan pengenalan tugas, tahap pengalihan sasaran, tahap kerjasama, tahap relaksasi, hingga tahap evaluasi. Selanjutnya penanganan anak ADHD pada aspek interaksi sosial. Yang pertama, kenali tingkah laku sosial yang sesuai untuk anak dan hargai jika ia menunjukkan tingkah laku tersebut. Yang kedua, duduk dengannya dan buat perjanjian jelas yang di dalamnya anak sepakat untuk menyatakan tujuan yang harus dicapai olehnya. Kemudian yang ketiga, gunakan pujian secara lisan dan tulisan. Pujian yang jelas dan dikatakan secara langsung menjadikan anak memahami tindakan yang seharusnya dan dapat menilai tingkah lakunya. Kemudian yang keempat, hadapkan dirinya pada interaksi kelompok kecil yang diberi tujuan yang harus dicapai. Contohnya seperti teknik permainan sosial tadi. Dan yang kelima, kenali kelebihan anak yang dapat diumumkan kepada teman-temannya yang lain, sehingga anak mendapatkan feedback yang positif dari teman-teman dan membentuk kepercayaan dirinya. Selanjutnya yang terakhir, jalankan situasi memainkan peran dengannya